Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang optimisme dan hope. Nah, untuk anggotanya sendiri, kami di sini beranggotakan 3 orang. Ada Syahira Almas, ada Ahmay, dan ada saya sendiri yaitu Nova Aulia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik teman-teman, pembahasan pertama adalah mengenai optimisme. Nah, ternyata pemahaman tentang optimisme itu beda sekali maknanya dari yang kita pahami sekarang. Dahulu, sebelum tahun 1970-an, orang-orang menganggap optimisme itu sebagai bentuk penolakan terhadap realitas, distorsi kognitif, dan bentuk penipuan diri gitu. Intinya orang-orang menganggap konsep optimisme itu tidak lazim, dan orang yang optimis, yang terlihat optimis itu dianggap dia tuh mengalami delusi gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 1970-an Martin Seligman nih mengubah paradigma tentang optimisme gitu, menggeser makna optimisme menjadi sesuatu yang 180 derajat berkebalikan dari definisi yang sebelumnya. Dia nih bersama kawan-kawannya melakukan studi tentang optimisme dan mendapatkan bahwa optimisme ini ternyata bersifat adaptif, terus bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan psikologis juga. Terus ada juga penelitian yang dilakukan sama Taylor and Brown yang menghasilkan pendapat bahwa mayoritas orang itu bersifat optimis dan optimisme itu merasuki pikiran manusia. Maksudnya itu adalah optimisme tuh merupakan kecenderungan alami dan pola pikir manusia yang memengaruhi cara manusia memproses informasi dan membuat keputusan gitu. Nah, sampai akhirnya pergeseran makna ini menimbulkan temuan yang inovatif gitu di bidang psikologi positif, karena berseberangan dengan definisi kesehatan mental yang sebelumnya ada. Sebelumnya itu kan orang yang dikatakan sehat mentalnya itu ketika mereka memiliki persepsi yang realistis gitu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Namun dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Martin Seligman dan kawan-kawannya itu menunjukkan bahwa kalau standar tersebut diterapkan secara ketat, malah justru bakal banyak gitu individu yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki gangguan mental, karena secara alamiah seperti yang tadi diterangkan dari penelitiannya Taylor and Brown, bahwa manusia itu punya bayangan, punya harapan tentang dirinya dan masa depannya sendiri gitu. Nah, dari sana muncullah definisi optimisme yang baru gitu. Salah duanya adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Shalva dan Shella dan penelitian oleh Sharot dan kawan-kawannya. Dari Shalva dan Shella sendiri mendefinisikan optimisme sebagai ekspektasi umum bahwa hal-hal baik akan terjadi. Kalau dari Sharot, mereka mendefinisikan bahwa optimisme itu adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemungkinan kejadian positif dan meremehkan kejadian negatif di masa depan. Nah, sebenarnya either kedua penelitian ini itu tidak mendefinisikan secara jelas apakah optimisme ini sebuah sifat atau sebuah kondisi atau sebuah pandangan kognitif dan lainnya. Itu tidak didefinisikan secara jelas gitu. Tapi setelah diteliti bertahun-tahun, muncullah 3 garis penelitian utama gitu tentang optimisme ini, yang membedakan antara optimisme sebagai sebuah gaya atribusi atau cara kita ngejelasin keadaan atau kejadian dalam hidup kita. Terus ada optimisme sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil, dan optimisme sebagai sifat bawaan manusia
yang nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah teman-teman, konsep optimisme ini juga seringkali disandingkan secara antonim gitu dengan konsep pesimisme. Kalau kata Seligman, pesimisme itu adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang negatif. Awalnya pesimisme itu dianggap kebalikan dari optimisme, dan mereka berdua tuh berada dalam satu spektrum, satu sumbu yang berlawanan gitu. Tapi ternyata kalau menurut Noam Chomsky, kedua konsep ini tuh saling berdiri sendiri gitu, independen. Dan keadaan optimis itu bukan sekadar seseorang itu nggak pesimis, tapi lebih dari itu. Bahkan dari research yang dilakukan oleh Peterson, dia bilang kalau seseorang itu bisa mengalami optimisme dan pesimisme secara bersamaan gitu. Misalnya kamu bisa aja ngerasa optimis kalau bakal dapat nilai ulangan yang bagus gitu, tapi di waktu yang sama kamu ngerasa pesimis juga karena misalnya kamu ngerasa belajar kamu belum cukup, atau kayaknya bakal dapat nilai yang lebih rendah dari teman-teman yang lain gitu. Nah, seperti yang tadi disebutkan, sekarang ini ada 3 aliran utama penelitian tentang optimisme yang berbeda-beda dari segi perspektif, ukuran teoritis, dan analisis tentang manfaat dan dampak negatifnya itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada learned optimism, optimisme sebagai gaya penjelasan. Nah, learned optimism ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat membentuk harapan positif tentang masa depan berdasarkan cara mereka memahami dan menjelaskan peristiwa dalam hidupnya. Konsep ini dikembangkan oleh Martin Seligman yang berpendapat bahwa optimisme itu bukan sekadar sifat bawaan, tapi juga sesuatu yang bisa dipelajari melalui gaya atribusi atau cara kita menjelaskan penyebab kejadian yang kita alami gitu. Nah, gaya berpikir ini juga membentuk cara kita memberikan makna dan menjelaskan peristiwa masa lalu, serta bagaimana kita membayangkan masa depan. Nah, melalui penelitian ini juga Seligman menemukan kecenderungan yang unik antara individu yang optimis dan individu yang pesimis. Individu yang optimis itu cenderung melihat peristiwa negatif sebagai sesuatu yang bersifat eksternal, sementara dan spesifik. Maksudnya mereka meyakini bahwa kejadian buruk yang mereka alami itu bukan salah mereka gitu, itu hal-hal yang terjadi di luar diri mereka, dan itu tuh cuma bersifat sementara dan gak akan ngaruh ke kehidupannya di masa mendatang gitu. Nah, terus kalau mereka mengalami kesuksesan, mereka justru cenderung menghubungkan itu dengan faktor internalnya mereka gitu, terus menganggap itu sebagai sesuatu yang stabil dan global. Maksudnya mereka tuh percaya bahwa kesuksesannya mereka itu terjadi atas usahanya mereka sendiri dan akan bertahan lama sampai jangka waktu yang lebih panjang gitu. Nah, di sisi lain justru orang yang pesimis tuh punya pola atribusi yang berlawanan. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang terjadi sama mereka, terus menganggap kalau sesuatu itu tuh bakal terus berulang, dan mereka percaya bahwa kegagalan itu tuh akan berdampak luas pada berbagai aspek di kehidupannya. Nah, akibatnya pesimisme sering dikaitkan dengan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan yang dipelajari gitu. Maksudnya kondisi di mana seseorang merasa tidak mampu mengubah keadaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko depresi. Nah, dalam model learned optimism ini, peran gaya atribusi itu penting banget dalam membantu seseorang untuk lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di hidup mereka gitu, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuannya mereka masing-masing, terus melindungi mereka dari ketidakberdayaan dan depresi, sehingga berperan dalam mencegah gangguan mental. Terus kalau seseorang udah terlanjur mengalami atau merasakan pesimisme, ternyata dari penelitiannya Seligman ditemukan bahwa orang yang pesimis tuh bisa diubah. Nah, ini dilakukan melalui intervensi optimisme dengan metode terapi perilaku kognitif dan telah diuji
dan terbukti juga dapat meningkatkan optimisme dan mengurangi gejala depresi pada orang dewasa dan anak-anak. Nah, terapi ini tuh bisa dilakukan secara individu ataupun dalam kelompok. Nah, yang kedua ini ada dispositional optimism, optimisme sebagai suatu sifat. Di sini, Sheldon dan Kara itu menggambarkan bahwa optimisme merupakan suatu ciri dari kepribadian atau sifat yang cenderung tetap ada dalam diri seseorang. Nah, dispositional optimism ini berkaitan dengan dua hal, yaitu expectancy value theories dan self-regulatory models. Nah, ekspektansi value theories itu adalah seberapa besar keyakinan mereka bahwa suatu tindakan akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan menilai seberapa penting atau berharga atau bermanfaat hal tersebut. Sedangkan kalau self-regulatory models itu adalah kondisi di mana seseorang akan bertindak jika mereka ingin mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau berusaha menghindari hasil yang merugikan. Nah, di sini Segerstrom itu mengemukakan bahwa sikap optimisme itu bisa dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan pada masa kanak-kanak, bisa melalui role modelnya atau melalui parenting style-nya dia yang dia terima. Nah, terus di sini Kava juga menyatakan bahwa optimisme dan pesimisme itu berfungsi sebagai lensa yang membentuk kepercayaan dan keraguan seseorang. Bahwa optimisme itu meningkatkan motivasi dan mendorong keterlibatan dan pengajaran tujuan kita yang dinamis, sementara pesimisme melemahkan motivasi untuk bertindak yang mengakibatkan pelepasan dan stagnasi. Oke, pembahasan selanjutnya, di sini aku bakal ngebahas tentang the optimism bias. Optimism is a inherent human characteristic. Nah, jadi ini tuh merupakan sebuah kecenderungan seseorang meremehkan kemungkinan terjadinya peristiwa negatif dan terlalu memperkirakan kemungkinan terjadinya peristiwa positif di masa depan. Nah, berbeda dengan Carver dan Schreiner tahun 2009 yang melihat bahwa optimisme ini tuh sebagai sifat bawaan. Nah, di sini tuh para peneliti seperti Kahneman dan lain-lain berpendapat bahwa optimisme ini tuh adalah karakteristik bawaan manusia. Jadi mereka tuh mengklaim bahwa mayoritas seseorang menunjukkan bias optimisme ini tuh pada saat memperkirakan masa depan mereka. Contoh, seorang mahasiswa berpikir bahwa peluangnya mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu tuh lebih tinggi daripada rata-rata lulusan yang lain. Padahal kan realitanya terdapat beberapa mahasiswa yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya di beberapa negara, ras, kelompok usia, gender, profesi, dan kategori sosial ekonomi. Salah satunya tuh ada di negara Jepang. Nah, hal ini tuh disebut atau dikenal sebagai karoshi. Jadi, di mana rakyat atau masyarakat Jepang ini tuh eh, selalu bekerja lembur gitu berjam-jam setiap hari, tapi mereka tuh mengesampingkan resikonya, resiko kelelahan yang ekstrim, terus stres, bahkan bisa menyebabkan kematian karena mereka tuh terlalu fokus untuk masa depannya, sehingga mereka mengesampingkan resiko-resiko negatif. Nah, universalitas fenomena ini juga membuat para peneliti menyimpulkan bahwa optimisme adalah karakteristik alami dan bawaan manusia, jadi terjadi tanpa disadari oleh seseorang ketika memprediksikan masa depan mereka. Nah, selanjutnya di sini tuh ada positive illusion. Jadi ini tuh merupakan distorsi kognitif di mana seseorang memiliki pandangan yang terlalu optimis atau melebih-lebihkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri meskipun bertentangan dengan kenyataan objektifnya atau kenyataannya gitu. Nah, di sini tuh ada Taylor dan Brown tahun 1988 berpendapat bahwa pemikiran manusia normal itu ditandai oleh bias positif yang kuat terhadap dirinya sendiri, meskipun berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Nah, jadi manusia itu cenderung memiliki bias positif terhadap dirinya sendiri karena hal ini tuh merupakan mekanisme perlindungan psikologis yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mental dan motivasinya.
Jadi bias ini tuh memungkinkan individu untuk tetap optimis, mempertahankan harga diri yang tinggi, dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Nah, terus Taylor dan Brown juga membedakan ilusi positif itu ke dalam tiga jenis. Yang pertama tuh ada persepsi diri yang terlalu positif. Jadi ini tuh kecenderungan seseorang untuk menilai dirinya lebih baik daripada kenyataan sebenarnya. Jadi orang dengan ilusi ini tuh sering melebih-lebihkan keahlian, kecerdasan, atau kualitas positif mereka. Contoh, seorang karyawan berpikir bahwa kemampuannya itu sudah sangat hebat dan tidak perlu belajar keterampilan baru. Nah, namun ketika perusahaan mengadopsi teknologi baru, ia akan kesulitan beradaptasi dan akhirnya itu tertinggal dibanding eee, rekan kerjanya yang lain. Terus yang kedua ada penilaian yang berlebihan terhadap kendali pribadi. Jadi ini tuh merupakan kecenderungan seseorang merasa bahwa ia memiliki kendali lebih besar atas situasi daripada yang sebenarnya terjadi. Contohnya, seorang mahasiswa yakin bahwa nasib akademiknya itu sepenuhnya ada di tangannya, sehingga ia tuh merasa bahwa ia sukses ini hanya dengan usaha dia sendiri. Ia tuh mengabaikan faktor lain seperti kualitas pengajaran, dukungan dari teman, atau kesempatan magang yang bisa memperkaya ilmunya. Terus yang ketiga tuh ada optimism yang tidak realistis. Jadi ini tuh merupakan keyakinan seseorang bahwa masa depannya tuh akan jauh lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya dan cenderung mengabaikan risikonya. Contoh, seorang mahasiswa yakin 100% bahwa ia pasti akan langsung mendapatkan pekerjaan impiannya tanpa persiapan apapun, meskipun tidak memiliki pengalaman atau keterampilan tambahan. Nah, di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimisme adalah fenomena umum yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kesehatan mental dibandingkan kerugian, seperti dapat menciptakan motivasi, meningkatkan tekad, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga didapat dari membandingkan efek optimisme dengan kekuatan placebo dan konsep ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa jika berlebihan, hal ini tuh dapat mengarahkan individu pada penilaian yang kurang realistis mengenai kemampuan, kendali atas situasi, dan perkiraan masa depannya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Taylor, penting untuk menemukan batas optimal dari ilusi agar optimisme ini tuh tetap adaptif. Artinya, optimisme tersebut tetap memberikan manfaat dan menyesuaikan diri dengan realitas sehingga tidak membawa dampak negatif serta rasa percaya diri yang berlebihan atau pengambilan keputusan yang tidak bijak.